digital signature sudah yang minggu yang lalu ya, saya asumsikan sudah paham ya. Nah, hari ini sebagai implementasi salah satunya dari digital signature dan apa yang sudah kita pelajari ya, fungsi hash maupun kriptografi ya, simetrik maupun asimetrik ya. Implementasinya salah satunya adalah untuk mengautentikasi entity ya, mengautentikasi entity ya, mengautentikasi entity biasa saja ya, seorang user, server, client, workstation ya, komputer ya, smartphone ya, dan seterusnya ya, gitu ya. Jadi entity ini bisa server, bisa klien ya, bisa workstation ya, ya, dan lain-lain, atau device IoT misalnya dan lain-lain, kira-kira gitu ya. Oke ya, sasaran dari kita mempelajari entity authentication ini adalah supaya bisa membedakan ya antara autentikasi message ya, mengautentikasi message dan mengautentikasi entity. Message dan entity itu beda. Entity itu adalah ya entity yang melakukan komunikasi ya, jadi orang, komputer, server, client ya, workstation, user yang melakukan komunikasi. Nah, supaya bisa mengenali ya lawan komunikasinya ya, maka ya user atau orang atau interaksi dengan lain itu bisa mengenali satu, supaya mereka tidak dilakukan oleh hacker atau attacker. Di lain pihak ada autentikasi message ya, pesan atau data gitu ya, pesan data paket gitu ya misalnya. Tujuannya untuk apa message authentication ini? Untuk memvalidasi atau memverifikasi bahwa pesan ya, data atau paket ya itu dikirim ya dan diterima sama ya. Artinya pesan selama proses transmisi ya dipastikan tidak mengalami perubahan ya, tidak mengalami perubahan yang dilakukan oleh pihak ketiga, attacker atau hacker. Yang kedua nanti adalah mendefinisikan ya witness. Witness itu bukti ya, bukti yang digunakan untuk mengidentifikasi entity. Yang ketiga, beberapa algoritma, beberapa metode yang menggunakan password. Ini adalah metode yang paling sederhana ya, menggunakan password. Ya, saya yakin semuanya sudah tahu ya, bahkan di tugas akhir ya kebanyakan membuat sebuah sistem ya diawali dengan login ya, pasti menyuguhkan dua form ya, username dan password. Nah, itu adalah salah satu dari metode untuk entity authentication berbasis password. Berikutnya adalah ya metode yang lain, yaitu challenge response ya. Ini menarik nanti nih, ada protokol challenge response untuk mengautentikasi entity, mengautentikasi lawan komunikasi. Kemudian ada lagi protokol zero knowledge. Zero knowledge itu adalah mengautentikasi entity tanpa ya, siapa server atau orang yang kita ajak berkomunikasi. Ya, pokoknya gitu ya. Berarti pokoknya secara matematis ya bisa dibuktikan bahwa dia memiliki key yang bisa dibuktikan kebenarannya, maka ya dianggap bahwa user tersebut adalah user yang valid ya, tanpa harus mengetahui siapa dirinya. Kemudian yang terakhir adalah ya entity authentication ya berdasarkan biometrik. Tapi yang ini ya di luar kriptografi. Ya ini sekedar tahu saja. Ya biometrik nanti pasti hubungannya dengan image processing dan computer vision. Ya kemudian biometrik ini ya di antaranya ya dengan menggunakan metode psikologik ya maupun ya ada teknik psikologi ya. Nanti kita bahas.
Oke. Ya. Entity authentication adalah sebuah, ini definisinya, sebuah teknik yang didesain ya untuk membuktikan bahwa seorang yang ingin berkomunikasi dengan orang yang lain ya membuktikan dirinya melalui identifikasi bahwa dirinya adalah sebuah atau orang atau user yang valid ya ke user yang lain ya ke orang yang lain ke sistem yang lain gitu ya. Sebuah entity ini bisa berupa orang ya person, bisa berupa proses, klien, server ya komputer dan lain-lain ya. Gimana caranya entity ini membuktikan dirinya bahwa dia ya ke user ya dengan cara ya memberikan dengan cara membuktikan bahwa dia punya identitas tertentu ya yang digunakan sebagai bukti. Nah, ketika entity ini yang membuktikan dirinya ke orang lain ya bahwa dirinya adalah user yang valid ya, ini kita sebut dengan claimant. Nah, jadi seorang entity yang berusaha membuktikan dirinya adalah user yang valid kita sebut dengan ini claimant ya. Sedangkan ya entity yang memverifikasi ya bukti dari claimant ya bahwa claimant adalah user yang valid kita sebut dengan verifier ya. Jadi saya ingin membuktikan diri saya ke orang lain bahwa saya adalah ya user yang valid, maka saya adalah claimant ya yang dari saya adalah gitu ya ngotot bahwa dirinya adalah user yang valid, yang ini memverifikasi. Ada yang ditanyakan barangkali? Barangkali ada yang ditanyakan? Suara putus-putus. Halo? Halo? Apakah putus? Halo, testing. Masih putus-putus kah? Halo? Ya, mungkin ya. Mungkin berikutnya mungkin bagus, mungkin ya. Tidak putus-putus. Bisa saya teruskan? Oh, di tengah-tengah. Sekarang sudah oke? Ya, mungkin jaringannya fluktuasi. Oke ya, sekarang oke ya? Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan perbedaan antara ya data origin, data asli ya dengan entity authentication atau message authentication dan entity authentication. Ya, kemudian kategori verification berikutnya adalah entity authentication itu sendiri dan pertukaran key atau key management. Oke. Perbedaan antara message authentication dan entity authentication ya. Ada dua perbedaan yang mendasar ya antara message authentication ya, atau data origin atau keaslian data authentication ya kita bandingkan dengan entity authentication. Tadi di awal sudah saya bahas ya sekilas ya bahwa message authentication ya adalah sebuah usaha untuk mengautentikasi kevalidan dari sebuah message atau data ya. Dan biasanya untuk mengautentikasi data atau message ya itu boleh kita verifikasi tidak harus saat itu juga, tidak harus online ya. Jadi saya punya data ya bersama dengan digest ya atau signature dari data itu. Saya ingin memverifikasi kevalidan dari data ya. Saya akan verifikasi nanti ya atau minggu depan ya atau besok, itu boleh ya, tidak harus online saat itu juga gitu ya. Misal saya download file installer ya exe misalnya atau file zip ya, itu disertakan oleh file ya, disertakan digest ya, digest fungsi khas ya, digest dari fungsi khas atau digital signature, tangan digital dari message itu.
tujuan dari fungsi hash digest tadi adalah untuk memverifikasi bahwa message tadi atau data tadi apakah valid atau tidak. Itu tidak harus saya lakukan saat itu juga. Boleh saya lakukan kemudian. 1 jam lagi, 2 jam lagi, besok, lusa atau minggu depan. Oleh karena itu, message authentication tidak harus terjadi secara real time. Tetapi kalau entity authentication harus diautentikasi saat itu juga. Kita disuguhi dengan form login. Kita butuh untuk masuk ke sistem. Kita login besok, kita login minggu depan. Enggak kan? Karena kita butuh masuk ke sistem saat ini juga, maka saya harus melewati login tadi. Saya buktikan dengan cara memasukkan username dan password yang benar. Gitu ya. Jadi kalau entity authentication terjadi secara real time, online. Kalau message authentication boleh offline. Boleh ditunda. Yang pertama. Yang kedua, message authentication sederhana. Sederhana. Hanya memverifikasi atau mengautentikasi sebuah data atau sebuah pesan. Jadi prosesnya ini bisa kita ulang. Bisa kita ulang untuk data lain. Entity ini kasih klaim mengautentikasi claimant untuk digunakan dalam kurun waktu tertentu, dalam kurun sesi komunikasi tertentu. Kita login ke Facebook, kita login ke Facebook, kita bisa menggunakan sistemnya Facebook selama kita login. Begitu kita logout, sudah kita tidak bisa menggunakannya. Tetapi kalau autentikasi message atau data, setelah kita autentikasi sudah valid selamanya. Untuk data yang lain kita verifikasi lagi, kemudian valid selamanya. Tapi kalau yang ini, data authentication, kita ingin masuk sistem, kita login, dikasih batasan sampai sesi komunikasi berakhir. Kapan sesi komunikasinya berakhir? Ketika user itu logout. Disiapkan mobile application, misalnya Facebook, kita login, selamanya kita bisa connect selama kita belum logout. Berarti sesi komunikasinya selama itu. Gitu ya. Bisa diterima? Ada yang ditanyakan perbedaan antara message authentication dan entity authentication? Halo, ada yang ditanyakan? Bisa diterima kira-kira? Oke, saya teruskan. Oke. Sekarang kategori untuk memverifikasi. Memverifikasi entity. Memverifikasi orang, memverifikasi sistem, memverifikasi server, client, workstation, dan seterusnya. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah something known. Sesuatu yang diketahui. Contohnya password, kemudian PIN, dan seterusnya. Yang kedua adalah something possessed, sesuatu yang dimiliki, sesuatu yang dimiliki. Misal, kita kita ke ATM, ATM sebuah bank, ke bank, apa yang kita lakukan untuk bertransaksi di ATM? Butuh kartu smart card, mau absen misalnya butuh smart card, berarti smart card ini harus dipunyai, gitu ya. Yang ketiga adalah something inherent, sesuatu yang diturunkan dari orang kita, dari leluhur kita. Contohnya fingerprint, kenapa lagi? Misalnya, dan seterusnya. Jadi ada 3 kategori untuk memverifikasi entity. Sesuatu yang diketahui,
contohnya tadi adalah dan PIN. Nah, saya tulis di sini contohnya. Ya, contohnya adalah password, PIN, ya, dan lain-lain. Dan something possessive, ya, sesuatu yang dimiliki. Ya, ini adalah smart card. Ya, contohnya smart card. Ya, kartu ATM misalnya. Ya, dan lain-lain. Something inherent, ya, sesuatu yang diturunkan dari orang tua kita, dari kita. Ya, itu adalah fingerprint, ya, fingerprint, ya, kemudian iris, retina, nah, misalnya gitu, ya. Atau face, atau swab, ya, dan lain-lain. Ya. Nah, kategori verifikasi ini apakah bisa dikombinasi? Bisa. Ya, sambil contoh ini, something dan something possessive. Ya, ini digunakan secara bersama. Ini digunakan secara bersama-sama. Contohnya ini, kartu ATM. Ya. Kita punya kartunya, tetapi tidak PIN-nya sama gunakan. Kita punya PIN-nya, tapi tidak punya ATM sama. Ya, bisa digunakan. Jadi dua hal ini boleh kita gunakan secara bersama. Atau bahkan tiga-tiga. Ya, tiga-tiganya boleh kita gunakan. Ya, kita smart card, punya PIN, ya, kemudian diawasi dengan fingerprint. Tiga-tiga. Ya, kalau digunakan tiga-tiga saja, ya lebih daripada digunakan cuma satu atau dua. Ya, jadi autentikasi ya dengan fingerprint, dengan smart card, ya, dan PIN. Ya, tiga-tiganya dipakai. Apakah boleh? Ya, saya lihat di film-film tadi ada ini, ada ilustrasinya. Ya, kadang ya, tambah lagi fingerprint, tambah lagi kartu, ya, kemudian menggunakan PIN. Ya. Nah, itu lebih aman, gitu ya. Ya. Secara general, umumnya ada tiga ini kategorinya. Ya. Sesuatu yang diketahui, sesuatu yang dimiliki, dan sesuatu yang diturunkan dari orang tua. Ya. Oke, kira-kira gitu ya. Oke. Sekarang yang pertama, ya, password. Kita adalah sebuah metode yang jadul, metode paling sekaligus jadul, ya, untuk mengautentikasi sebuah entity, ya, sama yang kita gunakan selama ini, ya. TA itu selalu menggunakan metode password ini, ya, metode jadul sebenarnya, ya. Tapi metode ini metode yang paling digemari, ya, oleh semua orang, ya, oleh semua user. Ya. Hanya sederhana masukkan username dan ya, maka user yang beri otoritas untuk atau ditolak, ya, berdasarkan username password yang dimasuki. Ada dua macam, ya, password, ya, fixed password dan one time password. Ini, ya, fixed password adalah password yang digunakan ya, untuk kurun yang cukup, ya. Jadi password yang belum atau tidak pernah dirubah, ya, dalam kurun waktu yang lama. Ya, contoh, ya, sign up di Facebook, ya, misalnya tahun 2000, ya, 2020 saat sebenarnya belum pernah diganti, ya, itu dari fix password. Yang kedua adalah one password, password yang hanya berlaku sekali, ya, yang hanya digunakan sekali, tidak bisa kita gunakan yang kekali, ya. Ya, kalau di perbankan biasanya digunakan untuk, ya, digunakan untuk registrasi biasanya, ya, untuk registrasi, ya, untuk mengetahui apakah nasabah itu adalah nasabah yang benar-benar nasabah yang valid atau tidak, dengan cara, ya, pihak bank mengenerate sebuah OTP, one time password, ya, dikirim SMS atau WA atau email, ya, dan one time password tadi untuk memverifikasi
dia adalah entity yang valid, ya, tidak bisa digunakan ya lebih dari satu kali, ya, hanya digunakan. Ya, jadi kalau ingin mendapatkan one password, request lagi, awal lagi, ya. Kalau fixed password kita gunakan berkali, ya, dalam kurun waktu yang cukup lama, ya, kita pakai untuk transaksi berkali. Ya. Kira-kira gitu ya. Ya, dan user atau entity boleh menggantinya kalau yang ini fixed password. Oke, saya teruskan. Ya. Yang pertama, ya metode yang pertama adalah fixed password. Ya. Sebelah kiri ini adalah claimant, ya, Alice. Sebelah kanan adalah verifier, Bob. Ya. Ya. Caranya adalah ya seperti biasa yang ada di sistem tugas akhirnya mahasiswa biasanya, ya. Ya. Alice memberikan username dan passwordnya. Ya, username-nya Alice, passwordnya ya Alice. Ya. Ke Bob verifikasi. Ya, tentu saja Bob punya ya, Bob punya database. Ya, database yang berisi informasi username dan password semua entity, semua user. Ya, database ini berisi semua entity, ya, semua user. Suara putus-putus. Gini aja, guys. Silakan di share link Google Meet. Ya, ya. Suaranya kita ambil dari Google Meet. Ya, ya. Kemudian PowerPoint-nya tetap melalui e-tol. Silakan di share Google Meet. Halo, silakan di share Google Meet. Ya, username dan password semua user, ya, atau semua entity. Ya, cukup ya dengan apa? Dengan searching ya di database, ya, apakah username dan password Alice itu ada di database, ya, di file yang berisi ya user ID dan password. Jika ditemukan ya dan sama, ya seperti biasa, ya, maka di granted atau diberi akses. Jika tidak, di deny. Ya. Teknik sederhana seperti ini, ya, itu rentan terhadap serangan, ya, rentan terhadap serangan. Serangan apa saja ini? Ya, serangan penyadapan, ya, disadap dari sini. Ya, dengan Wireshark itu dengan mudah bisa kita dapatkan. Ya, dengan Wireshark, dengan TCP dump itu mudah, ya, kita gunakan, kita dapatkan username dan password. Yang kedua adalah stealing password, pencurian password. Bisa dari sini, atau ya orang melakukan hacking dari file password, dari database. Ya, dia bisa hacking dari komunikasinya, bisa dari sistem webnya, atau dari sistem database-nya. Ya, stealing password. Yang ketiga adalah ya accessing password yang tadi, ya, berarti dia mencuri dari database, ya, dari file password. Yang keempat adalah brute force, ya, guess, ya, menebak password dari user. Ya, username-nya tahu, passwordnya tidak tahu. Ya, dia tahu orangnya. Ya, dia coba tebak-tebak password. Ya, biasanya orang menggunakan password dihubungkan dengan tanggal, bulan, tahun kelahiran, dihubungkan dengan nama orang yang dia kenal dan seterusnya. Ya, ditebak. Ya, brute force itu namanya, ya, dicoba-coba. Ya, dicoba-coba dengan harapan ya salah satu dari pasangan password dan username itu cocok. Ya, jika beruntung ya dia dapat, gitu ya. Nah, tetapi teknik seperti ini, ya kesimpulannya teknik seperti ini mudah untuk di-attack, ya, baik dengan cara sederhana penyadapan, ya, stealing password dari komunikasi, dari sistem, maupun ya dari database, dan juga dengan cara nebak-nebak, ya, brute force. Oke. Ini teknik yang pertama. Dan yang kedua adalah ya agak sedikit pintar yang ini. Ya, password ya dengan hash, ya, password di hash. Gimana caranya? Ya,
Ya, gimana caranya? Ya, pada waktu user registrasi ya sistem, ya password di sistem itu dihash sebelum disimpan di database. Jadi informasi di database adalah berupa bilangan random, berupa digest, bukan password, ya, bukan password aslinya, tapi berupa digestnya, ya, berupa digest dari password. Saya kira mahasiswa TS sekarang sudah mulai menggunakan teknik yang seperti ini. Ya. Jadi password tidak langsung disimpan, ya, secara plain text, kelihatan passwordnya, ya, tetapi dihash dulu lewat SHA-1 atau MD5. Ya. Nanti yang tersimpan di database, tersimpan di tabel, ya, itu adalah digestnya, ya, bukan password yang bisa kan. Ya. Misalnya passwordnya adalah 123456, kelihatan kan? Ya. Supaya kelihatan gimana caranya, 123456 kita masukkan ke fungsi hash. Misal kita masukkan ke MD5. Oleh MD5 akan dikonversi menjadi ya 128 bit random. Nah, kalau database ini berhasil dihack oleh pihak ketiga, ya, maka dia dapat ya bukan password aslinya tapi digest. Nah, ini menyulitkan, ya, menyulitkan untuk dimasukkan di sini. Ya. Kalau dimasukkan di sini kan digest, ya, tak cocok. Ya, dia harus memasukkan real passwordnya. Nah, ini lumayan, ya, bisa menghindari eavesdropping, bisa menghindari stealing password, bisa menghindari akses password dari file, dari database, bisa guess, gitu ya. Ya, tetapi tidak bisa menghindari ya dictionary attack, ya, serangan dari kata kamus. Ya. Ya, kita punya data kata-kata kamus seperti tempo hari ya. Ya. Nah, kapan kita belajar ini? Ketika mencoba untuk menggunakan John the Ripper ya. Ya, John the Ripper ya. Dan Medusa gitu ya. Ya, kita gunakan ya database berupa password yang kita ambil dari kata-kata kamus. Nah, kita coba satu persatu di sini. Maka suatu ketika ada yang cocok. Ya. Nah, teknik seperti ini ya bisa dipatah dengan ini dictionary attack, gitu ya kira-kira. Tapi ini lumayan ya, sudah lebih baik keamanannya daripada ya metode yang pertama. Ya, dengan menggunakan hashing password. Nah, gimana caranya supaya tidak supaya bisa kita hindari dictionary attack ini? Ya, tambahkan solve. Tempo hari kan sudah ya, kalau nggak salah di praktikum. Ya, password plus solve. Nah, ini ditambahkan solve. Bilangan random yang kita tambahkan di depan password akan menghindari terjadinya dictionary attack. Ya, tidak akan ditemukan kalau bisa tambahkan solve. Ya, password tadi tidak akan ditemukan di kata-kata kamus. Ya. Ya, tadi ya, berarti yang ini ya. Ya, untuk menghindari itu tambahkan solve yang ini ya. Ya, ditambahkan solve untuk menghindari kata-kata kamus. Ya. Jadi ketika ada random string, ya, yang kita sebut dengan solve, ya, ditambahkan di password, ya, itu akan menyulitkan, ya, attacker atau hacker untuk mendapatkan kata-kata yang sudah kita tambahkan, ya, random string, ya, ditemukan di kata-kata kamus. Ya. Nah, kebanyakan operating system saat ini sudah menggunakan ya salting password, ya, salting hash password. Ya. Linux yang kemarin kita gunakan untuk percobaan, ya, sudah menggunakannya. Oke ya, jadi ada tambahan solve di sini. Ya. Sebelum password. Ini teknik yang ketiga. Teknik yang keempat, ya, teknik yang keempat, yaitu menggunakan ya teknik identifikasi yang dikombinasi. Yang tadi saya ambil contoh yang tadi. Tadi kan ada 3 kategori, something known, something possessive, ya, dan something inherent. Ya. Kalau saya gunakan cuma satu, ya, level keamanannya rendah. Ya, kemungkinan di hack besar. Tetapi kalau saya kombinasi 2, misalnya, ya, something known, something possessive, sesuatu yang diketahui dan sesuatu yang dimiliki kita gunakan bersama. Saya punya kartu ATM, kalau tidak tahu PIN tidak bisa kita gunakan. Saya tahu PIN-nya, tapi tidak punya kartu ATM-nya, juga tidak bisa kita gunakan.
atau bahkan tiga-tiganya, punya PIN, punya kartu ATM, dan juga menggunakan fingerprint misalnya. Nah, itu lebih kuat lagi, ya, algoritma atau metode entity authentication-nya. Oke, kira-kira gitu ya. Kalau ada yang tanyakan, silakan. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya. Berarti yang teknik password tadi ada 4, ya. Mulai yang paling sederhana, ya. Kemudian ditambahkan hash, ditambahkan salt, ya. Kemudian penggunaan lebih dari satu kategori, ya, entity authentication, ya. Something possessed, something known, something inherent. Oke, berikutnya adalah penggunaan dari ya teknik yang kedua, yaitu one time password (OTP). Ya, password yang hanya digunakan sekali. Ya, ini sudah sering kita gunakan. Ya, ketika kita berhubungan dengan, ya, umumnya kita berhubungan dengan ini ya, dengan keuangan, dengan bank. Ya. Teknik yang pertama yang berhubungan dengan OTP ya adalah user dan sistem. Ya, ini ya, user dan sistem sepakat menggunakan daftar password. Ya, jadi user punya daftar password, ya, daftar OTP yang sama dengan sistem. Misalnya begini, ya, misalnya begini. Sambil contoh, misalnya daftar passwordnya seperti ini misalnya, ya. Misalnya ya, daftar passwordnya 1, 2, 3, 4, password yang pertama, kemudian pas 1, 2, misalnya ya, kemudian 8, 9, 10, 11, ya, misalnya begitu ya. Kemudian ini password yang berikutnya, ini password berikutnya, kemudian ini password misalnya berikutnya, ya. Ya, kemudian tes 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, seperti ini. Nah, user dan sistem ini sepakat menggunakan daftar yang sama, ya. Jadi yang sekarang adalah password pertama yang ini, ya. Maka user menggunakan password yang pertama, sistem juga menggunakan password yang pertama. Ya, jadi harus sinkron. Ya. Dan kalau ini sudah dipakai, ya, pindah ke password yang kedua. Oh, di transaksi kedua, password yang kedua, pas 12, sistem juga pas 12. Transaksi yang ketiga, pindah ke sini, dan seterusnya. Ya. Itu artinya menggunakan daftar password yang sama, antara claimant dan verifier. Ya. Tapi ini punya kelemahan. Kelemahannya adalah, ketika sudah terpakai semua, ya, terpakai semua, gimana? Kalau sudah terpakai semua, katanya one time password nggak boleh diulang 2 kali. Kalau daftarnya sudah terpakai semua, ya balik lagi ke atas, ke sini lagi, ya, ya, atau di reset, ya, di reset harus create daftar lagi. Tapi kalau tidak create daftar lagi, dimulai lagi dari awal, dari nomor 1, ya, berulang lagi dari 1, gitu ya. Nah, kalau berulang dari ke 1 lagi, berarti ini sudah dipakai 2 kali, ya. Nah, kalau daftar ini ada di tangan hacker-attacker, ya sudah, ya, terkompromislah sistem itu. Oke. Yang kedua, yang berhubungan dengan one time password, ya, user dan sistem, ya, setuju menggunakan, ya, password yang diupdate. Ya. Gimana caranya? Dia cukup mengenerate password pertama saja, initial password. Ya, misal initial passwordnya adalah P1. Ya, ya, jadi user, ya, claimant dan verifier sepakat menggunakan password pertama adalah P1. Ya. Setelah itu password berikutnya adalah di-generate secara atau diupdate, ya, dari password sebelumnya. Ya. Jadi password berikutnya P2. P2 dari mana? Di-generate dari P1. Ya, misal, ya, P2, ya, itu digunakan, ya, atau dipakai, ya, dari, ya, password, ya, dari password 1. Ya, misalnya password 2 itu adalah hasil enkripsi dari, ya, hasil enkripsi dari sebuah teks dengan P1, gitu ya, misalnya. Ya, artinya apa? Password 2 itu di-update atau di-generate dari password sebelumnya. Password 3 di-generate dari password 2. Begitu. Nah, ini ada cara yang, ya, tapi punya kelemahan. Ya.
Begitu password inisial ketiga ya sudah selesai. Ya. Password 2, 3, 4 dan seterusnya juga ya otomatis dikompromis oleh pihak ketiga. Ya, segitu ya kira-kira. Ya, kemudian yang ketiga, ya tadi yang ketiga berhubungan dengan one time password adalah menggunakan password dari password sebelumnya, ya menggunakan fungsi khas. Dan yang saat ini ya digunakan oleh banyak orang. Ya, misal digunakan di sistem cryptocurrency, ya cryptocurrency, ya atau apa namanya Bitcoin, ya untuk mengenerate hash ya yang berantai, ya hash chain, gitu ya hash chain, ya misal ya seperti ini, ya X adalah password awal, ya X adalah password awal. Setelah dihash oleh fungsi hash tertentu, ya, menghasilkan bilangan random, digest, ya, menghasilkan digest. Nah, digest ini dihash lagi, ya, dihash lagi yang kedua, kemudian dihash lagi ketiga, dihash lagi keempat dan seterusnya, ya, sampai dengan dihash ke n kali, ya, itu akan menghasilkan ya hash chain, ya. Nah, teknik ini sangat sulit untuk dikembalikan prosesnya, ya, tergantung dari fungsi hashnya ya. Kalau fungsi hashnya terlalu mudah, ya tentu saja mudah dikompromis. Tapi kalau fungsi hashnya kuat, ya saat ini rekomendasinya adalah SHA-256, ya itu akan menyulitkan untuk mengembalikan password aslinya. Ya, ini kita sebut dengan hash chain. Ya. Ini adalah teknik yang saat ini ya digunakan oleh semua orang, oleh semua sistem. Ya, one time password, ya yang di-generate melalui hash chain, ya password di hash, hasil hashnya di hash lagi, ya hasil hash tadi di hash lagi, hasil hash tadi di hash lagi dan seterusnya, ya. Oke, bisa diterima, ya bisa diterima ya. Nah, tadi saya katakan salah satu implementasinya adalah di cryptocurrency, ya. Barangkali ada yang tanyakan? Mbak Alifa, ada yang tanyakan? Nah, ini Mbak Alifa ini yang belajar itu ya, belajar hash chain. Ya. Ada yang tanyakan? Kira-kira? Belum? Ya, oke, saya teruskan. One time password. Oke, berikutnya adalah ya, metode atau algoritma ya, yang menggunakan one time password, ya, yang menggunakan one time password, protokolnya kita sebut dengan protokol Lamport, ya, sesuai dengan nama penemunya. Ini ya, nama protokolnya adalah ini, Lamport one time password. Ya, caranya begini, ya, Alice sebagai claimant kirim ID-nya ke Bob sebagai verifier, ya, kirim ID-nya, ya, kemudian ya dihash oleh Bob dalam hal ini, ya dihash, ya nggak tahu dihash yang ke berapa kali, ya karena Bob sudah punya database-nya, ya dihash misalnya n kali, ya dihash sudah n kali, ya maka password dari Alice ya dihash sekian kali, ya mendapatkan hash ya yang sesuai dengan hash yang password yang dimiliki oleh Alice, ya kemudian n-nya ini dikirim balik oleh Bob ya ke Alice. Kemudian oleh Alice ya digunakan untuk n ini digunakan untuk menghash sekian kali dikurangi 1. Ya. Jadi passwordnya dia ya dihash ya sebanyak n-1. Oke ya. Dihash sebanyak n1. Hasilnya dikembalikan ke Bob ya ke verifier. Oleh Bob ya dihash 1 kali. Kalau n-1 saya hash lagi kan menjadi h pangkat n. Benar apa enggak? Ya. Seperti ini ya. Kalau saya punya h-1 ya h pangkat n-1 ya saya hash lagi ya gini ya. Saya hash lagi n-1 seperti ini ya. Dari passwordnya P0 ya. P0 ya. Ini kan sama saja dengan ya hasilnya kan sama saja dengan ya
H pangkat N, ya H pangkat N, ya P0, gitu kan. Ya, jadi Alice mengirimkan H pangkat N-1 dari password oleh Bob di hash 1 kali. Kalau dia 1 kali berarti kan sama aja dengan H pangkat N. Nah, dia punya H pangkat N dibandingkan. Ya, kalau sama, ya granted. Kalau tidak sama, deny. Ya, kira-kira gitu ya. Ya, ini sangat sederhana. Nah, dan yang dikomunikasikan melalui jaringan adalah ya username kemudian N. Ya, N bukan apa-apa. Orang pasti bingung ini itu apa. Ini apalagi ini adalah digest. Ya, digest pasti menyembunyikan password. Ya, selama digest ini menggunakan fungsi hash yang kuat, ya tidak akan bisa dikompromis. Ya, gitu ya. Ini adalah Lamport. Ya, orang yang menemukan cara ini adalah Lamport. Makanya disebut dengan Lamport one time password. Ya, Lamport OTP. Ya. Ini tadi ya, caranya tadi. Ya, ini kirim, kemudian dibalikkan N, dikirim H pangkat N1, di hash 1 kali lagi, ya pasti sama dengan H pangkat N. Ya, dibandingkan. Ya, jika sama, valid, jika sama, tidak sama, invalid. Ya, berikutnya adalah teknik challenge respon. Ya, jadi dia ngirim sesuatu, ya direspon dengan sesuatu. Ya, gitu ya. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa lebih dari 3 kali. Ya. Ya, dengan cara claimant membuktikan dirinya memiliki identitas ya tertentu, ya. Kemudian dia tunjukkan bahwa dia juga punya secret, ya, secret key atau kunci rahasia, ya. Kemudian ya claimant dalam hal ini ya dia membuktikan dirinya dengan cara ya memberikan secret key-nya atau password-nya. Artinya password-nya diekspos ke verifier. Ya, diekspos ke verifier. Ya. Nah, teknik seperti ini ya boleh kita sebut dengan challenge response authentication. Ya. Ada juga teknik yang kedua, yaitu claimant ya membuktikan dirinya tanpa harus mengekspos ya secret key-nya. Ya. Gimana caranya? Secret key-nya disembunyikan melalui ya public key. Ya, public key kan memang diekspos. Ya. Ya, seharusnya dia harus memberikan password atau secret key. Nah, dengan teknik matematik gitu ya, sederhana, dia sembunyikan ya password atau secret key-nya ke dalam sebuah public key. Nah, sebaiknya public key-nya yang di-share ke verifier. Ya. Ini nanti kita sebut dengan zero knowledge, ya, gitu ya. Oke, challenge response ada 4 algoritma, ya, menggunakan symmetric key. Symmetric key masih ingat kan? Ya. Kemudian menggunakan key hash, ya, hash function yang menggunakan key. Kemudian menggunakan asymmetric. Symmetric key kemarin kita pelajari dash dan ice. Key hash function, ya, kemarin ada 5 jenis, ya, salah satunya adalah key hash function, ya, fungsi hash yang ditambahkan key. Kemarin saya ambil contoh MAC, ya, ya, message authentication code, ya, menggunakan HMAC, ya, HAMAC, gitu ya, kemarin. Asymmetric key, ya, kita sudah belajar itu, RSA, Rabin, ya, El-Gamal, ya, dan digital signature, ya, kemarin sudah belajar, ya, RSA, El-Gamal, ya, kemudian SNOR, dan digital signature standard DSS. Oke, kita bahas satu persatu. Sebelumnya kita beri catatan di sini. Autentikasi challenge response, ya, claimant membuktikan dirinya bahwa dia punya sebuah secret, ya, di mana secret ini tidak perlu diekspos ke verifier. Ya. Secret ini tidak, tanpa harus mengirimkan secret itu ke verifier. Ya. Gimana caranya? Ya. Challenge, ya. Challenge di sini adalah ya nilai yang berbasis waktu. Ya. Jadi saya kasih challenge, ya nanti kan direspon, kan gitu ya. Ya. Claimant mengirimkan username, ya. Oleh verifier kasih challenge, ya kasih challenge. Nah, kalau dia bisa menjawab challenge ini, ya, nah challenge kan bisa dijawab cepat, bisa dijawab tidak cepat, kan itu ya. Makanya di sini disebut dengan nilai berbasis waktu, ya. Atau dibalas dengan cara ya menggunakan timestamp, ya, gitu ya.
karena timestamp kan selalu berubah. Ya. Sedangkan respon itu adalah hasil dari fungsi yang diaplikasikan dari challenge. Ya. Timestamp, ya. Nah, hasil dari timestamp itu berupa bilangan random, hasil dari hash berupa bilangan random, nah itu adalah responnya. Ya. Gitu ya kira-kira ya. Nah, teknik yang pertama menggunakan symmetric key. Ya, symmetric key ya. Ya. Ada tiga step challenge respon. Ya. Ini legendnya. Ya, KAB adalah ya secret key ya untuk mengenkripsi data yang diketahui oleh Alice dan Bob. Alice claimant, Bob verifier. Pertama, Alice kirim ya ID, username. Ya. Oleh Bob diberi challenge berupa bilangan random. Ya. RB itu adalah nonce. Ya, R itu nonce. Nonce itu bilangan random. Ya, nonce ini ya, nonce. Bilangan random. B-nya Bob gitu ya. Bob mengenerate bilangan random. Boleh menggunakan timestamp. Ya, timestamp juga bilangan random. Ya. Dia create bilangan random, ya. Kemudian bilangan randomnya diberikan ke Alice. Oleh Alice bilangan randomnya dikembalikan, ya, dikembalikan dalam keadaan encrypted. Ya, jadi RB-nya dikembalikan oleh Alice ke Bob, dienkripsi dengan KAB. Nah, KAB ini diketahui oleh Alice dan Bob. Ya, dengan mudah Bob bisa mendekripsi encrypted RB. Ya, hasilnya adalah berupa RB. RB yang didekripsi oleh Bob dibandingkan dengan RB yang dikirim ke Alice. Jika sama, berarti Bob yakin bahwa claimant adalah Alice. Bisa diterima? Ya. Dia kirim ke sana. Ya, dia kirim ke sana. Berarti dia punya RB di sini. RB awal. Ya. Dia dapat encrypted RB. Ya, encrypted RB. Nah, untuk mendapatkan RB, dia harus mendekripsi. Ya. Maka dia akan dapatkan RB ya yang diterima dari Alice, kemudian dibandingkan yang ini. Ya. Ini sama ini dibandingkan. Jika hasilnya sama, ya, maka Bob yakin bahwa ya entity lawan komunikasinya adalah Alice, gitu ya. Ya, sederhana seperti itu. Ya, dengan cara menggunakan share key, ya, key yang diketahui oleh Alice dan Bob. Ya, challenge-nya di mana yang ini kira-kira? Challenge-nya adalah ini, RB. Responnya adalah encrypted, ya, dari RB. Hasil dari encrypted adalah decrypted, ya, dekripsi dari encrypted RB berupa RB. Ya, RB yang diterima dari Alice dibandingkan dengan RB yang dikirim ke Alice. Kalau sama, ya verifier yakin bahwa Alice adalah ya, lawan komunikasi yang valid. Oke, berikutnya. Ya, sama dengan yang tadi. Ya, kirim ini, kemudian dibalas ini. Sama dengan yang tadi ya. Oke. Ya. Yang kedua adalah challenge responnya berupa timestamp. Ya, sama. Ini adalah sama dengan yang sebelumnya. Ya. Cuma ini diganti ada tambahan timestamp yang ini ya. Ini ada tambahan timestamp. Ya. Jadi Alice, ya user Alice ditambah timestamp dienkripsi menggunakan share key yang diketahui oleh Alice dan Bob. Ya. Jadi ini adalah encrypted ya username dan timestamp. Ya. Ini juga masuk ke kategori ya challenge respon karena menggunakan waktu. Waktu juga mengalami perubahan. Ya. Time variant value. Ya. Yang kedua adalah bidirectional authentication, autentikasi dua arah. Ya, jadi challenge responnya dua arah. Ya. Kirim username, dikasih challenge oleh Bob, ya. Alice menjawab, sekaligus memberi challenge. Ya, ini challenge-nya. Ya. Alice ngasih RA. Ya. Ini adalah respon dari Alice, RB ya. Oleh Bob dibandingkan ya setelah didekripsi ya Bob kan dapat RA dan RB ya jadi di sini setelah dekripsi ya di sini ya setelah dekripsi Bob dapat RA dan RB ya jadi RA dan RB sebelum dia respon ke Alice RB dicocokkan dulu apakah RB yang diterima dari Alice ini sama dengan step kedua. Ya, kalau sama berarti dia yakin lawan komunikasinya adalah Alice. Baru dia respon, ya, RA dikembalikan ke Alice dengan cara kirim RB RA. Ya,
RBRA dienkripsi menggunakan KAB. Kemudian oleh Alice didekripsi. Dia dapat RA dan RB. RA dibandingkan dengan RA step ketiga. Jika sama, ya Alice yakin bahwa lawan komunikasinya adalah Bob. Nah, ini ya kita sebut dengan bidirectional authentication. Ya, challenge respon dua arah. Ya, jadi Bob dan Alice saling memberi challenge dan respon. Kalau yang pertama tadi cuma satu arah. Ya, Bob memberikan challenge, ya kemudian di request oleh Alice. Oke, gampang ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan key hash function. Ya, fungsi hash yang diberi key. Ya, ini caranya. Username, timestamp, ya kemudian ini key yang diketahui oleh Alice dan Bob di hash, ya bersama-sama dengan timestamp. Ya, jadi kurang lebih seperti ini tekniknya. Ya, ini fungsi hash, ya. Kemudian ya ini passwordnya, ya atau key, ya satu saja key, gitu ya. Ya. Kemudian yang ini adalah timestamp, ya saya tulis T, gitu ya. Hasilnya adalah digest, ya digest yang diberi key. Nah, gini ya, ini key, ya ini timestamp. Ya. Matematiknya ditulis seperti ini, ya gini ya. Ini fungsi hash di sini. Fungsi hash MD5, SH1, SH25, ya. Sembarang fungsi hashnya. Ya, yang jelas ada key-nya. Ya. Timestamp di hash menggunakan key. Ya. Oke, bisa diterima ya. Nah, ini kita sebut dengan teknik yang menggunakan key hash function. Oke. Yang ketiga adalah menggunakan asymmetric key cipher, menggunakan asymmetric key cryptography. Ya, berarti kita gunakan public key dan private key. Ya. Alice mengirimkan username. Ya, kemudian di sini ada KA ya. KA adalah public key ya. Message atau password yang dienkripsi menggunakan public key-nya Alice. Ya. Menggunakan public key-nya Alice ya, KA gitu ya. Dia kirim username ya. Kemudian diberikan challenge oleh Bob ya berupa encrypted file. Ya, encrypted file-nya adalah berupa username-nya Bob dan nonce dari Bob, bilang random ya. Dienkripsi oleh Bob menggunakan public key-nya Alice. Nah, orang yang bisa mendekripsi ini adalah pasti Alice, karena Alice punya private key dari public key KA ini. Ya, hanya Alice yang bisa mendekripsi. Jika bukan Alice, pasti tidak berhasil mendapatkan RB. Ya, jadi di sini didekripsi, ini ya, ini didekripsi menggunakan private key-nya Alice. Ya, hasilnya adalah Bob dan RB bisa didapatkan oleh Alice. RB dikembalikan oleh Alice berupa respon. Ya, begitu menerima RB, ya, Bob ya membandingkannya dengan RB yang dikirim di step kedua ini. Jika sama, ya maka Bob yakin bahwa lawan komunikasinya adalah Alice. Oke, yang ini barangkali ada yang tanyakan. Jadi di sini didekripsi, ya di sini dekripsi menggunakan private key-nya Alice. Di sini ya, di sini proses dekrip ya, dengan ya public key-nya dengan secret key-nya Alice satu saja SA ya. Ya, dengan SA. Hasilnya adalah username Bob dan nonce RB. RB dikembalikan oleh Alice ke Bob untuk respon. Bob membandingkan RB yang diterima di step ketiga dibandingkan dengan RB di step kedua. Jika sama, ya maka ya verifier ya mengautentikasi dengan benar ya claimant. Ada yang ditanyakan? Barangkali step yang ini masih gampang, bisa diterima. Oke, bisa diterima ya, gampang kan? Oke, berikutnya, ya, bidirectional asymmetric key, berarti autentikasi dua arah, ya, autentikasi dua arah, ya, challenge respon dua arah, ya. Gimana caranya? Ini, ya, Alice kirim challenge, ya, berupa encrypted, ya, encrypted message. Di dalamnya ada username Alice dan nonce dari Alice, ya, bilang random dari Alice. Dia enkripsi menggunakan public key-nya Bob, ya. Yang bisa mendekripsi adalah Bob. Ya, di sini ada proses dekripsi.
menggunakan private key-nya Bob. Ya, hasil dekripsinya adalah berupa Alice dan RA. RA dikembalikan oleh Bob, ya, sekaligus ya memberikan challenge ke Alice berupa RB dan nonce, ya, berupa nonce dari Bob, ya, dan username dari Bob, ya, dalam keadaan terenkripsi. Ya, digunakan ya enkripsi menggunakan public key-nya Alice. Yang bisa mendekripsi Bob, RA, dan RB hanyalah Alice. Ya, karena Alice yang punya private key-nya, pasangan dari KA. Yang gitu ya. Hasil dekripsi di sini adalah Bob, RA, dan RB. RB dikembalikan sebagai respon oleh Alice ke Bob. RB dibandingkan dengan RB yang dikirim oleh Bob. Jika sama, valid. Ya, bahwa komunikasinya bukan Alice. Komunikasinya harus digagalkan. Gitu ya. Ya, gampang. Ya, komunikasi dua arah. Yang terakhir adalah menggunakan digital signature. Ya, satu arah, ya, unidirectional. Ya, kirim username Alice, ya, kirim nonce, ya, kirim challenge ya dari Bob ke Alice berupa nonce, ya. Kemudian oleh Alice, ya, ditandatangani ya menggunakan private key-nya Alice. Ya. Jadi RB dan username-nya Bob ya ditandatangani menggunakan private key-nya Alice. Gitu ya. Nah, yang bisa memverifikasi adalah user yang punya public key-nya Alice. Public Alice kan di-share ke semuanya, ya, termasuk Bob. Ya. Nah, ketika dia dapat signature ya yang ditandatangani oleh Alice menggunakan private key-nya Alice, ya, Bob memverifikasi apakah signature ini valid atau tidak menggunakan public key-nya Alice. Jika valid, ya, maka Bob ya yakin bahwa ya lawan komunikasinya adalah Alice. Tetapi ini ya jalan responnya adalah satu arah, unidirectional. Ya, ini artinya hanya satu arah, ya, hanya Alice yang membuktikan dirinya ke Bob. Ya, hanya Bob yang memverifikasi ya kebenaran dari yang dimiliki oleh Alice. Ini unidirectional. Ya, sedangkan yang bidirectional atau mutual authentication adalah seperti ini. Ya, saling mengatautentikasi satu dengan yang lain. Alice kirim username, diberikan challenge oleh Bob RB. Ya, kemudian oleh Alice ya ditandatangani RB dan username dari Bob. Sekaligus diberi challenge oleh Alice ya berupa RA ya ke Bob. Ya, sebelum Bob membalas ya ke Alice, ya Bob memverifikasi dulu ini. Jika ini valid, ya maka Bob yakin bahwa itu adalah Alice. Kemudian oleh Bob direspon dengan menandatangani RA dan username-nya Alice. Ya, kemudian dikirim ke Alice. Alice memverifikasi tanda tangan ini apakah benar dari Bob menggunakan public key-nya Bob. Ya, jika benar, maka Alice yakin bahwa lawan komunikasinya adalah Bob. Maka ini membentuk sebuah protokol ya challenge response untuk entity authentication dua arah. Ya, jadi Alice memberikan dirinya ke Bob, Bob juga memberikan dirinya ke Alice. Ya, kebanyakan sistem saat ini bukan yang bidirectional, ya, yang unidirectional, ya, di mana user mengautentikasi dirinya ke server. Server, ya, kebanyakan ya saat ini. Server tidak mengautentikasi dirinya ke klien. Nanti ke depan, ya, barangkali harus dua arah. Karena saat ini sudah mulai bermunculan ya, server ya palsu, ya fake server. Ya, kalau itu sudah mulai banyak, gitu ya, nanti pasti sistemnya akan berubah dari unidirectional menjadi bidirectional. Ya, jadi klien juga harus diberi otoritas untuk mengautentikasi server. Ya, oke, itu adalah challenge response protokol. Ya, tadi ada 4. Yang ketiga, yang terakhir adalah teknik zero knowledge. Ya, sebuah teknik untuk mengautentikasi claimant ya tanpa harus ya mengetahui siapa diri dari claimant tersebut. Ya, dia tahu secret key-nya, tetapi tidak harus tahu ya pemiliknya. Ada 3 teknik. Ya, Fiat Samir, ya, diambil dari nama orangnya, ya, Fiat Samir. Kemudian yang kedua adalah VG Fiat Samir, mungkin ini penerusnya, mungkin muridnya gitu ya, mahasiswanya. Ya.
Kemudian yang ketiga adalah Guido, ya, Quiz-Quarter. Ya, nama orang, nama penemunya. Ya, protokol yang pertama Fiat Samir, protokol yang kedua PJ Fiat Samir, protokol yang ketiga Guido, Quiz-Quarter. Ya, yang pertama Fiat Samir. Sangat sederhana. Ya. Ada 6 step. Ya. Ada 6 step. Ya. X adalah private key Alice. V adalah public key-nya Alice. R adalah bilangan random. Ya. Step pertama adalah ya, Alice menciptakan public key yaitu X. Ya. Alice mengkomputasi X. Ya, berupa bilangan random kuadrat modulus N. Ya, ini sama dengan tekniknya Rabin ya. Ya. R kuadrat modulus N. Ya. X adalah witness. Ya, bukti. Ya. X dikirim ke sana, ke Bob, ke verifier. Begitu menerima X, ya Bob kirim challenge, kirim bilangan random C, ya kirim challenge, ya C. Kemudian begitu menerima C, ya Alice menghitung C, ya ke dalam rumus ini. Y sama dengan R S pangkat C. S adalah private key-nya Alice. Tadi saya katakan bahwa tanpa harus mereveal secret key-nya. Nah, secret key-nya di sini, di embed gitu ya. Dibenamkan di Y. Ya, secret key-nya S. S pangkat C dikalikan R modulo N. Ya, terbenam di Y. Nah, Y adalah berupa respon. Ya, Y ini adalah respon. Gitu ya. Kemudian Y yang diterima oleh Bob ya dibandingkan. Ya, Y kuadrat modulus N dibandingkan dengan ya X yang diterima di step pertama, ya dikalikan dengan V public key-nya Alice, ya public key berarti kan semua orang tahu gitu kan. Dibandingkan dengan C yang dia miliki, ya jika hasilnya sama, ya maka provable, jika tidak sama, ya tidak provable. Ya, jadi ini harus kita buktikan Y kuadrat itu sama dengan XV pangkat C. Ya, buktinya seperti ini, ya. Gitu ya, buktinya seperti ini. Y kuadrat itu sama dengan RS pangkat C kuadrat. Ya, itu sama dengan R kuadrat, ya, S pangkat C kuadrat, ya, itu sama dengan R kuadrat, S kuadrat pangkat C. Nah, S kuadrat itu sama dengan V, gitu ya. S kuadrat itu sama dengan V. Yang tadi ya, hubungan antara P dan hubungan antara S dan V ini. Ya, V adalah S kuadrat. Ya. Maka dengan komputasi seperti ini bisa kita buktikan. Y kuadrat sama dengan RS pangkat C kuadrat sama dengan ini, ya. S kuadrat sama dengan V. Maka ya Y kuadrat sama dengan XV pangkat C. Terbukti. Ya. Protokol Fiat Samir. Bisa diterima? Halo? Bisa ya? Gampang ya? Apakah bisa diterima? Oke, bisa. Ya. Ya, teknik ini yang digunakan oleh Kak kelas ya di S2 ya. Ya, dikombinasikan dengan apa? Key generation dari receive sinyal strength ya. Ya, untuk topik S2 yang mudah-mudahan selesai ya tahun ini. Mbak siapa namanya? Mbak Nisa ya yang mengerjakannya. Oke. Ini sudah yang tadi ya. Oke. Yang kedua adalah protokol VJ Fiat Samir. Ya. Fiat Samir itu punya kelemahan. Kelemahannya adalah challenge-nya cuma satu. Ya, cuma C saja. Ya, yang tadi loh ya. Challenge-nya cuma satu. Itu punya kelemahan. Ya, jika challenge-nya itu dihack oleh orang, ya sudah selesai komunikasi itu. Nah, ini diperbaiki oleh ya 3 orang. Ya, tadi Fiat Samir ada tambahan VJ Fiat Samir. Nah, caranya sama dengan yang tadi, ya. Cuma di sini challenge-nya tidak hanya satu, ada K, ya K buah challenge. C1, C2 sampai dengan CK. Di mana hubungan antara public key dan secret key seperti ini, ya. VI dikalikan dengan SI kuadrat sama dengan 1. Ya. Ini dikirim challenge-nya, dikomputasi oleh Alice, ya Y sama dengan sekian, sama dengan yang tadi ya. Ya. Karena sekarang C-nya ada K, ya. RS1 pangkat C1, S2 pangkat C2, dan seterusnya, modulus N, ya. Direspon dengan Y, ya Y itu respon, ya. Kemudian
oleh Bob dibandingkan. Ya, apakah X sama dengan Y kuadrat, V1 pangkat Y1, V2 pangkat Y2, dan seterusnya. Jika sama iya, jika tidak bisa dibuktikan. Ini buktinya. Ya, Y kuadrat V1 pangkat Y1, V2 pangkat Y2 sampai dengan VK pangkat JK, itu sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Ya. Kemudian X kali S1 pangkat S1 kuadrat, ya. S1 kuadrat, ya, dikalikan dengan V, itu kan sama dengan 1. Ya, betul, sama dengan 1. Maka hasilnya adalah ya, X kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan X. Terbukti. Protokol zero knowledge yang kedua. VJ Viat-Samir. Dan ini lebih baik daripada Viat-Samir protokol. Ya, karena challenge-nya ya, tidak satu, ya, lebih dari satu, sejumlah K. Ya, ini lebih kuat level keamanannya. Ya, tetapi ini memiliki ya kelemahan, yaitu waktu komputasinya lama. Ya, ini kan berarti waktu komputasinya berbanding lurus dengan K. Ya, K-nya kalau ada 100 berarti lebih, kalau K-nya ada 10, 100, 1000, ya semakin lama komputasinya, tapi aman. Ya. Nah, teknik ini diperbaiki oleh ya, protokol yang ketiga, Willow Fish Quarter, oleh 2 orang ini. Ya. Ya. Dengan level keamanan yang sama dengan VJ Viat-Samir, ya, dia menyederhanakan komputasinya. Ya. Ini adalah hubungan antara public key dan secret key miliknya Alice, ya. S pangkat E kali V, ya, sama dengan 1. Kemudian dia tidak gunakan kuadrat, tapi pakai E, ya, sama dengan RSA, ya. Kalau yang tadi kan sama dengan Rabin, yang ini adalah R pangkat E modulo N, witness. Challenge-nya adalah cuma 1, ya, cuma 1, ya, dengan nilai berkisar antara 1 sampai dengan E. Ya, nilainya berkisar 1 sampai dengan E. Kalau yang Viat-Samir nilainya 0 atau 1, yang ini ya. Yang tadi 0 atau 1, yang ini. Ya, ini 0 atau 1. Kalau yang VJ Viat-Samir 0 atau 1 tapi sebanyak K. Ya, kalau yang Willow Fish Quarter, ya, nilainya antara 1 sampai dengan E. Ya, ini lebih baik, ya, daripada 2 protokol sebelumnya. Ya, 1 sampai E. Ya, diberikan ke Alice, dikomputasi oleh Alice, RS pangkat J modulo N. Ya, ini sama dengan Viat-Samir, tapi J-nya 1 sampai E. Ya, kemudian dibandingkan oleh Bob, jika X sama dengan J pangkat E, V pangkat J, provable. Jika tidak, improvable. Buktinya ini. Y pangkat E kali V pangkat J, ya, ketemu ini. R kali S pangkat C, ya. Ini tinggal dibalik, nanti ketemu hubungan dengan ini, ya. Maka nanti ketemu S pangkat E kali V, ya, pangkat C, itu sama dengan 1 pangkat C sama dengan X. Ya, terbukti. Ya, Willow Fish Quarter. Ada pertanyaan? Ya. Dan ini adalah teknik yang paling efisien dan paling aman. Keamanannya sama dengan VJ Viat-Samir, ya. Efisiensinya sama dengan Viat-Samir. Ya. Jadi mengkombinasikan antara Viat-Samir dan protokol VJ Viat-Samir. Ya. Menjadi teknik yaitu Willow Fish Quarter. Dan ini adalah yang paling baik di antara 2 protokol sebelumnya. Oke. Yang terakhir adalah biometrik. Ya. Biometrik ini adalah pengukuran ya fitur behavior, ya fitur kelakuan dari entity, ya bisa berdasarkan psikologis, bisa berdasarkan psikologi maupun behavior. Ya. Biometrik ini adalah ya pengukuran fitur ya yang tidak bisa kita guess, tidak bisa kita tebak, ya tidak bisa dicuri maupun tidak bisa kita share. Ya, beberapa komponen ini dibutuhkan untuk biometrik, ya, termasuk butuh device untuk mengcapture. Kalau kita gunakan fingerprint, kita butuh device untuk mengcapture fingerprint. Kalau kita menggunakan iris, kita butuh device untuk mengcapture iris. Kalau kita gunakan DNA, kita butuh device untuk mengcapture DNA. Nah, itu butuh prosesor pasti, butuh memori, dan butuh media penyimpanan. Nanti hubungannya dengan image processing atau computer vision. Ini tidak kita bahas, ya. Kriptografi tidak sampai ke
image processing maupun computer vision, ada di bidang teknik, ada di bidang pembelajaran yang lain. Ya, tapi ini masuk ke kategori ke entity authentication, ya, berbasis biometrik, gitu ya, kira-kira ya. Nah, sebelum menggunakan biometrik teknik ini, ya untuk autentikasi, ya fitur dari masing-masing person ini diukur, ya, kemudian dimasukkan ke database sebagai referensi, ya, sebagai referensi, ya, gitu ya. Oke. Nah, dari referensi itu nanti akan dibandingkan dengan fitur yang diukur secara online, ya. Jika sama, kecocokannya besar, ya, maka autentikasinya provable. Ya, jika kecocokannya kecil, maka autentikasinya improvable. Nah, beberapa autentikasi berdasarkan biometrik, ya, diantaranya adalah, ya, ada dua, ya, berbasis psikologi atau berbasis behavior. Psikologi contohnya adalah ini, fingerprint, iris, retina, ya, autentikasi berdasarkan face recognizing, ya, berupa tangan, ya, ya, misalnya apa namanya, misalnya guratan telapak tangan dan seterusnya, gitu ya, atau voice, ya, atau bahkan DNA. Behavior contohnya adalah signature, ya, kita menandatangani, ya, apakah guratan tangan itu, ya, itu milik seseorang, ya, itu bisa kita bandingkan dengan referensi yang sudah kita ukur tadi, ya, menggunakan device untuk mengcapture tadi yang ini, ya. Jika kecocokannya tinggi, ya provable. Jika kecocokan rendah, improvable. Termasuk hentakan pada waktu orang mengetik, itu juga bisa kita ukur. Ya, kita ngetik gitu ya, itu kan karakteristik dari orang, ya, bawaan dari atau keturunan, ya, bawaan dari orang tuanya. Ya, dia ngetik dengan hentakan tertentu, ya, itu bisa diukur dengan device yang digunakan untuk mengcapture, ya, kemudian dibandingkan dengan referensi. Jika kemiripannya besar, ya, maka provable. Jika kemiripannya kecil, improvable. Oke, kira-kira begitu. Ya. Jadi dalam hal ini autentikasinya ada dua teknik, ada dua karakteristik, ada dua klasifikasi, verifikasi dan identifikasi. Ya. Identifikasinya berupa ini tadi, ya, data-data berupa fingerprint, iris, retina dan seterusnya, atau berupa tangan-tangan atau keystroke, ya. Nah, identifikasi ini digunakan untuk verifikasi. Verifikasinya benar atau tidak ketika kecocokan antara, ya, hasil dari device yang capture tadi, ya, dibandingkan dengan referensi, ya. Kalau kecocokannya besar, misalnya threshold-nya adalah di atas 70%, ya, maka verified. Ya, kalau threshold-nya di bawah 70%, ya, maka verified. Ya, tergantung threshold-nya, ya. Terserah mau kita buat seperti apa. Nah, oleh karena itu butuh penelitian, kan gitu ya, butuh diteliti, butuh dicoba. Ya, nanti bisa kita tentukan threshold-nya berapa. Oke, kira-kira begitu untuk entity authentication. Ya, ini yang terakhir selesai. Ada yang ditanyakan kira-kira? Ada pertanyaan? Saya kira cukup. Ya, bahan sampai WS di sini ya, sampai entity authentication. Ada pertanyaan? Mbak Anissa, Mbak Alifah, Mbak Mega, Mbak Atik, Mbak Restri, Mbak Maulidia, ya, Mbak Rizky, apakah ada yang tanyakan? Mbak Galuh? Belum ada? Yakin? Untuk Fiat Samir, VJ Fiat Samir dan Willow Quiz Quarter, apakah ada yang tanyakan? Belum ada ya? Ya, saya kira cukup. Ini minggu ke-15. Minggu depan masih ada nggak ini teorinya? Mestinya nggak ada ya, mestinya ya. Ya, nanti kalau minggu depan ada, tolong dikabari. Oke, ini minggu ke-15 seharusnya materi terakhir. Minggu ini, ya karena pernah tanggal merah kalau nggak salah. Ya, ya Pak, pada waktu sebelum hari raya itu ya. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, saya tutup perkuliahan pagi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nanti kalau ada yang tanyakan, ya silakan japri ke saya.